Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tema 7 peristiwa dalam kehidupan, peristiwa mengisi kemerdekaan, subtema 3 dan pembelajaran keempat. Nah, seperti biasa, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyikapi perbedaan dan keragaman di sekolah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dari surat resmi. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui sejarah lahirnya Pancasila. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai menyikapi perbedaan dan keragaman di sekolah. Negara Indonesia adalah negara yang Allah ciptakan dengan kekayaan yang sangat-sangat banyak. Selain kekayaan alam, Indonesia juga kaya akan keragaman budaya rakyatnya. Allah telah menciptakan rakyat Indonesia dengan berbagai perbedaan dan keberagaman dalam suku, seni, sosial, dan agama. Selain di lingkungan tempat tinggal kita, perbedaan dan keragaman juga ada di sekolah loh. Nah, sekarang kita lihat, adapun beberapa manfaat jika kita dapat menjaga kerukunan dalam perbedaan dan keragaman di sekolah adalah sebagai berikut. Di sini ada 3. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. Yang kedua, tercipta kelas yang nyaman, bersih, dan sehat. Yang ketiga, warga sekolah dapat menjalankan aktivitas sesuai perannya dengan baik. Lalu, berikut ini beberapa sikap yang dapat dilakukan agar terciptanya kerukunan dalam keberagaman di sekolah. Di sini ada 5. Yang pertama, menasehati atau mengingatkan teman yang salah. Yang kedua, meminjamkan alat tulis kepada teman yang memerlukan. Yang ketiga, menjenguk teman yang sakit. Yang keempat, saling menghargai dan menerima perbedaan pendapat saat diskusi. Yang kelima atau yang terakhir, melerai teman yang berselisih atau ada yang berbeda pendapat. Nah, itu kita harus melerainya. Itulah beberapa sikap yang dapat kita lakukan agar tercipta kerukunan dalam keberagaman di sekolah. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri surat resmi nih, teman-teman. Ciri-ciri surat resmi antara lain dibuat sesuai kaidah atau aturan yang sudah ditentukan seperti berikut ini. Di sini ada 3. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Jadi kita harus menggunakan bahasa baku dalam membuat surat resmi. Yang kedua, isi surat harus efektif dan jelas. Yang ketiga, dibuat dengan cermat sesuai keperluan. Meskipun surat resmi itu sering digunakan untuk keperluan pribadi, surat resmi tersebut tetap dibuat sesuai dengan aturan tertentu. Salah satunya, contoh surat resmi yang biasa kita gunakan secara pribadi itu adalah surat undangan pernikahan. Surat resmi disebut juga sebagai surat dinas, yaitu salah satu media komunikasi dalam banyak tulisan yang digunakan dalam situasi formal ataupun resmi dan dibuat sesuai dengan aturan-aturan tertentu yang sudah ada. Surat ini digunakan oleh perusahaan, perorangan, organisasi, maupun instansi baik itu perusahaan milik pemerintah maupun milik swasta. Jadi, surat resmi itu tidak asal buat ya teman-teman, dan surat resmi ini juga sangat berbeda dengan surat pribadi. Kita lihat contohnya untuk surat resmi. Nah, di sini ada contoh surat resmi. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, kalau surat pribadi kan tidak ada nih kop suratnya. Kalau surat resmi ini ada. Terus di sini juga kalau surat resmi itu menggunakan nomornya, lampiran. Lalu di sini ada salam pembuka. Di sini dijelaskan tujuannya apa. Lalu di sini ada
salam penutup gitu ya. Ada kalimat-kalimat penutup dan ada juga di sini tujuan alamat pembuatnya atau penulisnya gitu, teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi. Sejarah lahirnya Pancasila. Nah, masih ingatkah teman-teman pada materi sebelumnya bahwa Jepang kalah pada Perang Pasifik melawan Sekutu. Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia itu, dibentuklah BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat pada tanggal 1 Maret 1945. Pada sidang BPUPKI, Pancasila dirumuskan untuk pertama kalinya. Para tokoh menyampaikan pandangannya tentang dasar-dasar negara. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah ada 3 orang teman-teman. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Soekarno. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada Mr. Muhammad Yamin. 29 Mei 1945. Nah, di sini dalam pidato singkatnya mengemukakan 5 asas, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat, keadilan sosial. Ya, ini untuk yang Muhammad Yamin. Lalu untuk berikutnya ada orang kedua, Profesor Dr. Mr. Supomo. 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir batin, yang keempat, musyawarah, dan yang terakhir, keadilan rakyat. Dan sekarang kita ke orang terakhir atau orang ketiga. Di sini pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas pula yang disebut Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kelima asas yang diusulkan Soekarno disebut Pancasila, teman-teman. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni itu kita selalu memperingati hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Pada sidang PPKI, pertama, Pancasila disahkan sebagai dasar negara. Bunyi Pancasila hasil Piagam Jakarta, sekarang kita lihat. Untuk bunyi Pancasila hasil Piagam Jakarta ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tapi teman-teman, pada tanggal 18 Agustus, redaksi kalimat sila pertama Pancasila ini dihapus sebagian. Hal ini terjadi karena adanya desakan dari Indonesia Timur. Akhirnya, sila pertama Pancasila ini hanya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu sudah dihapus. Hanya berbunyi untuk sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk materi hari ini atau kali ini, sekian dulu. Nah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, mari kita ucapkan sama-sama. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sehat selalu, untuk semangat selalu,
dan tentunya teman-teman tetap belajar meskipun kita belajar online ya. Baiklah, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.